sudah menguliti saya tentang kencing unta, kemudian aku tanya keterangan seperti itu, coba jelaskan. Tetapi masalahnya Anda tidak ngaku. Apa yang tidak ngaku? Saya berarti kalau saya sakit demam, saya minum kencing unta. Berarti Anda setuju Kalau seluruh saya umat sakit muslim? kencing, kenapa? Anda setuju seluruh umat muslim kalau sakit minum kencing onta? Ya memang pilihan toh. Kalau sakit kan pilihan kan bisa. pilihan. Memang kamu ini standar ganda. Nah, Yesus itu tidak menikah, kamu juga menikah. Kenapa kamu nggak ngitung Yesus? Kamu itu standar ganda juga. Teman-teman yang Kristen tahan diri dulu, jangan naik. Kasih kesempatan kepada yang Muslim. Yuk, kita mau ngobrol-ngobrol nih, diskusi Islam Kristen. Kita mau diskusi yang bagus, yuk. Saya ngundang Muslim nih, walaupun saya frustrasi menemukan Muslim yang waras belum ketemu. Basori, ya, gimana Basori? Kabarmu? Alhamdulillah baik, Saudara Edis. Basori, ya gimana Basori? Terima kasih, makasih. Teman-teman yang memberikan support, gift, saya ucapkan makasih ya. Gimana Basori? Ini yang dibahas ini. Saya mau ngelanjutin masalah yang kencing onta. Ya. Melanjutkan masalah kencing onta. Ya silakan. Silakan. Konsepnya tersebut. Kemudian saya ingin membandingkan dengan kitab Anda, oke? Boleh. Gimana silakan. penjelasan Markus 16 ayat 18? Markus 16 ayat 18. Saya buka dulu ya. Coba dijelaskan secara terperinci. Gimana sih? Kita buka Markus 16. Markus 16. Ya. Oke, Markus 16 ayat yang keberapa? 18. 18. Baik. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Apa pertanyaanmu? Ya. Kalau kita disuruh minum apa itu? Disuruh minum kencing, saya siap kencing unta. Saya siap. Tapi gimana penjelasan ayat tersebut? Sehingga Anda sering kadang kan menyerang saya lewat ayat lewat hadis tersebut. Maka saya tolong kok menyerang sih? Sebentar. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya menyerang sementara itu perintah Muhammad? Itu bukan perintah. Itu hadis. Bukan perintah. Saudara-saudara, kamu pernah baca hadisnya enggak? Coba gini sebentar. Tenang. Jangan boros bicara, tenang. Ya. Kamu bilang bukan perintah. Kamu pernah baca hadisnya? Yes, kita kan sering bicara ditanya pernah baca hadisnya. Apakah Anda pernah membaca hadisnya? Kita sama-sama pernah membahas di sini, Saudara Edis. Oke, Markus saja, jelaskan ini. Aduh. Kita komparasi. Ini makanya saya bilang, di situ jelas-jelas Muhammad memerintahkan, Basori. Ada orang-orang dari suku Okal dan Uranah. Ya. Mereka itu mengalami demam, mengalami sakit. Oke? Ya. Datanglah mereka itu ke Madinah. Ya. Menemui Muhammad yang ada di situ. Betul. Kemudian disuruh minum. Iya, kok kamu bilang tidak disuruh? Disuruh. Muhammad memerintahkan supaya mereka meminum susu onta dan juga meminum kencing onta. Ya. Nah, lalu dari mana kamu katakan tidak disuruh? Posisinya pada saat seperti itu ada orang sakit datang kepada Rasulullah. Iya, artinya sesuai dengan sunnah Rasul. Tenang dulu lagi bicara. Sesuai dengan sunnah Rasul, jikalau seorang muslim mengalami sakit, sakitnya maka apa dulu? demam. Udah dibilang demam. Ya,
sakit demam. Iya, jikalau seorang muslim sakit demam, maka sesuai dengan perintah Muhammad, minum kencing Sesuai onta, hadis betul? itu. Sesuai hadis itu minum kencing onta. Iya, minum Air kencing susu. onta. Nah sekarang kamu saya tanya, sekarang kalau orang muslim sakit demam, kenapa nggak minum kencing onta? Karena onta tidak ada di Indonesia. Kata siapa? Ada di Ragunan. Ngimpor dari, sebentar, dengar, tenang. Kurma Ada tuh, orang. tenang. Kalau ada, Nah ini saya kalau lagi ada ngomong, kamu nggak bisa orang. tenang. Ya wes tadi apa tak turunkan bahaya Bukan nanti. berarti tidak ada di Indonesia, itu jadi alasan seseorang tidak mengkonsumsinya. Saya kasih contoh. Durian hidup nggak di Kanada? Tumbuh Ya, nggak nggak durian ada. di Kanada? Kayaknya enggak ada. Nggak tumbuh. Tetapi orang di Kanada bisa nggak makan durian? Bisa. Bisa, ngimpor. Nah, makanya saya katakan sama kamu, Harus walaupun ngimpor kencing lagi onta. ngomong juga lagi. Dengar dulu, orang lagi ngomong. Perhatikan. Betul. Perhatikan. Jadi, sesuai dengan sunnah Rasul, maka Indonesia harus mengimpor kencing onta dari Arab, ditaruh di rumah sakit Islam. Paham? Kalau demam sesuai dengan anjuran Rasul, minum kencing onta. Betul? Betul. Betul. Nah sekarang, apakah umat muslim melaksanakan sunnah itu? Karena sunnah tersebut, karena sehubungan di Indonesia juga kenapa harus ngimpor? Karena alternatif, karena obat tersebut adalah alternatif. Apakah semua hal tersebut juga harus kita ikuti? Ya sudah, coba tunjuk siapa yang sakit kepada Muhammad disuruh selain dari minum kencing onta. Mana? Aku tanya Markus dulu. Nah. Dengar. Markus. Kalau dengar ya, tenang. Markus. Ini Markus ini. Yang saya katakan Markus, kan tempat lintas, aku sudah kamu korek kemana-kemana. Aku tanya, dengar dulu, nanti kita ke Markusnya sebentar. Nih, saya ini kan mempelajari. Basori, saya ini kan mempelajari agama Islam, oke? habis nanti dikira turun saya. Nah, kabur dia, mau lari dia kan. Kalau habis saya dikira turun nanti. Apanya yang habis? Baterainya habis dikira Ya turun. sambil dicas, saya tunggu. Ya, ini bahaya ini, kabur dikira. Etis saja kok kabur. Tunggu nekat yang nyata ini peminum kencing ontak nih. Baik, Basori, dengarkan ya Basori ya. Gini, Basori. Markus, ayo minum Baik. racun aja. Baik, Oh, biar begini sembuh. Basori, Ayo. dengarkan. Ya, Pertama-tama. minum racun biar sembuh. Ayo, sudah. Minum racun biar sembuh dari mana? Impor. Ayo. Kalau enggak ada, Memang nekat yang nyata. minum racun biar sehat, racun ular ya. Basori, Biar sehat. tenang. Biar sehat minum racun ya. Di mana Biar dalilnya sehat. biar senang minum racun? Di mana dalilnya? Minum ini, baca itu, Coba itu kamu yang Markus itu baca. gimana? Kamu yang baca. Enggak, kamu baca aja. Jelaskan itu. Kok saya yang baca? Kamu yang mengajukan tuduhan kok saya yang baca? Enggak, saya bukan tuduhan. Coba jelaskan itu aja. Kamu yang mengajukan gugatan kepada saya. Kamu yang mengajukan Sebenarnya saya nggak mengajukan gugatan, Kamu yang saudara-saudara mengajukan Edi. persoalan Oke. kepada saya. Kok jadi saya yang baca? Jadi saya Silakan. sebenarnya mau tanya keterangan masalah seperti ini. Saya komparasikan pertanyaan Anda masalah kencing onta. Anda sudah menguliti saya tentang kencing onta. Kemudian aku tanya keterangan seperti itu. Coba jelaskan. Tetapi masalahnya Anda tidak ngaku. Apa yang tidak aku? Saya Berarti- sudah bilang, kalau saya sakit demam, saya Anda minum setuju? kencing onta. Berarti Anda setuju Kalau seluruh saya umat sakit muslim? kencing, kenapa? Anda setuju seluruh umat muslim kalau sakit minum kencing onta? Ya memang pilihan toh. Kalau sakit Kan pilihan kencing bisa. Memang kamu ini standar ganda. Nah, Yesus itu tidak menikah, kamu juga menikah. Kenapa kamu nggak ngitu Yesus? Kamu itu standar ganda juga. Ayo, Baik, Ayo. Muhammad tinggal di mana? ayo. Muhammad tinggal di mana? Nggak gitu. Yesus itu tidak menikah. Terus Muhammad kamu itu tinggal di mana? menikah. Loh, terus kamu itu nggak Sebentar, mengerti Yesus. saya tanya dulu, Kamu juga Muhammad standar tinggal di mana? ganda. Oh. Muhammad Kamu tinggal tuh di juga- mana?
Tidak di Arab. Kenapa kamu nggak tinggal di Arab sana? Ikutin Ya Muhammad. makanya jawab Markus itu. Nekat yang Jawab, nyata. ayo. Markus. Sesuatu yang tidak diperintahkan berarti itu bukan untuk wajib dicontoh, bukan wajib ditiru. Sebagai contoh, misalnya, kalau Yesus disuruh tidak, orang sakit, gimana? saya lagi bicara, ini ngomong terus. Bolehkah saya bicara? Boleh? Boleh. Baik. Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus pernah mengatakan, kamu wajib tidak menikah? Ada nggak dia ngomong gitu? Ada nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, Muhammad di dalam hadis pernah nggak ngomong minum kencing onta kepada orang yang sakit? Diperintahkan. Pernah. Ada. Nah berarti bertolak dari hadis itu, kalau muslim sakit, maka Sakit sesuai demam. dengan sunnah Rasul, maka di rumah sakit Islam disediakanlah kencing onta sebagai obat sesuai dengan sunnah Rasul. Betul? Wah, seharusnya demikian. Iya. Dan di Nggak rumah apa-apa. sakit harus disediakan bekam, betul nggak? Bekam, tahu bekam? Ya, tahu. Iya, karena itu obat sesuai dengan Muhammad. Jadi kalau berobat ala Islam itu adalah minum kencing onta plus bekam. Itu makanya saya bilang umat Islam zaman sekarang itu munafik, mereka mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan umat kafir. Contoh. Kalau orang kafir Itu sakit. orang mana? Nah, ini nggak jelaskan Markus ini. Aduh. Ini penutup nih, Markus. penutup. Ini penutup. Habis ini ke Markus. Penutup nih. Markus, ayo Markus. Markus. Kalau orang kafir sakit, Aduh, 1% di 1%. mereka minum. Alasan saja kamu ini. Markus, ayo cepat Markus. Sungguh nekatnya. 1% ini. Markus. Habis nanti saya. Intinya yang saya bilang sama kamu, Basori. Markus. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut, betul? Sudah Markus kemana-mana tuh. Wong dari minum mana? Ini kita mau penutup ini. Kalau mau 1%, orang kafir masalahnya sakit, 1%. mereka minum obat-obatan, betul? Iya, masalahnya Nah, 1%. sekarang Muslim kalau sakit ikut-ikutan minum obat-obatan nggak? Ya, sudah. Iya, ikut berarti kafir, umat sudah. Muslim telah ikut kebiasaan orang kafir, betul? Tapi Markus. Iya. Markus. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut, betul? Ada memang spekulasi seperti itu, tapi Markusnya belum dijawab. Makanya kalian termasuk golongan-golongan yang menyerupai kaum orang lain, betul? Geleng-geleng kepala dia. Nggak bisa dijawab nih dia, teman-teman. Berat. Enggak bisa jawab. Kan harus komparasi. Oke, silakan. Kita ke Markus. Apa argumenmu? Markus, Silakan. oke, gitu loh. Aku nggak ada debat, cuma gimana sih gitu loh. Ya, silakan. Apa pertanyaanmu saja. seputar Markus? Silakan. Ya, monggo tadi gimana itu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya. Ini mengenai tanda-tanda bagi orang-orang yang percaya. Nih, saya bacakan saja. Ini ayatnya sudah jelas, ya. Ya. Kita mulai dari 16-nya ya. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, Mereka percaya. akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa di situ? Di situ nggak ada hubungannya. Kalau sakit minum megang ular, nggak ada. Bu, itu tidak sebanding dengan apa yang kita bicarakan. Kalau tempatmu, kalau sakit minum kencing onta. Nah, gitu. Jadi orang yang percaya tadi, orang yang percaya kalau minum
racun itu tidak akan apa? Mendapat Mati. celaka. Mendapat celaka atau mati, Iya. istilahnya seperti itu. Anda percaya nggak? Apanya? Itu orang yang percaya itu gimana Gimana? Iya, percaya. Anda percaya? Berarti kalau Anda minum racun, Minum racun maut. seharusnya tidak mati. Tidak mendapat Seharusnya. celaka. Betul. Itu gimana menjawabnya itu? Menjawabnya ya itu sesuai dengan Nggak yang usah ada di minum. situ. Nggak usah minum. Nggak usah minum maksudnya? Menjawabnya nggak usah minum racun, udah jadi hidup, nggak celaka. Iya kan? Logikanya kan? Sungguh nekat yang nyata. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Orang yang percaya, katanya kalau minum racun, dia itu tidak akan mendapat Betul, celaka. betul. Iya toh. Terus Anda itu termasuk orang yang percaya. Saya termasuk gitu? orang yang percaya. Terus? Jawab enggak? Termasuk orang yang percaya. Terus? Kalau Anda orang yang percaya, coba minum racun. Apakah Anda Minum mendapat racun. celaka atau enggak? Gitu loh. Apakah mendapat celaka atau tidak? Baik. Saya jawab ya. Pembuktiannya. Baik, saya Pembuktiannya jawab. gitu. Baik, Ya, saya jawab. gitu. Jadi pertama-tama ya, di sini kita harus memahami ayat ini sesuai dengan bahasa atau gaya bahasa di dalam Injil. Jadi, apakah yang dimaksud meminum racun maut itu adalah racun maut yang seperti yang kita pahami, racun tiodan begitu, ataukah yang kita maksud di situ adalah kita sengaja atau orang lain? Nah, saya kasih Ular, contohnya ada hubungannya misalnya. dengan ular toh. Ada hubungannya dengan Saya ular. kasih contohnya. Enggak. Ini tadi kan ada hubungannya dengan ular. Ada ayat tadi yang masalah ular. Betul. Saya Terus kasih sebenarnya contohnya ya. Pada konteks seperti itu sebenarnya penjelasannya racun ular sebenarnya seperti itu. Baik. Ya. Ya terserah lah. Kalau kamu bilang racun ular tidak apa-apa ya. Perhatikan ya. Baca Saya ayat itu, akan Modis, nanti kalau mati jangan dibilang saya kabur ya. kabur berarti kamu. Perhatikan. Harus Saya akan hidup ya, tunjukkan salah satu contoh. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Oke. Saya balik kamera saya ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ya. Oke. Apakah ini terjadi kepada orang percaya? Perhatikan. Ini Rasul Paulus di Malta ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dan mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, jadi tadi kan ada di situ tanda-tanda orang-orang yang percaya. Satu, mereka sekalipun mereka minum racun maut tidak akan celaka. Sekalipun mereka memegang ular tidak akan celaka. Sekalipun mereka ditimpa apa segala macam mereka tidak akan celaka. Tetapi di sini Paulus yang dipagut oleh ular, dia tidak menderita apa-apa. Ini tanda bahwa yang dikatakan Yesus itu benar. Oke, saya bisa tanya sekali lagi sama kamu. Saya bisa tanya nggak? Boleh, tapi masalah Baik. ini loh. Baik, ada satu hadis. Masalah ini dikelarin dulu. Yang belum kelar mana lagi? Yang mana? Ini. Akan tanya, Anda kan orang percaya. Aku cuma simpel itu aja.
Ya, ayo, Silakan. Silakan. tensinya diturunkan. Baik, Anda silakan. orang percaya. Silakan. Nah, gini aja daripada ribet-ribet gini. Racun maut itu yang dimaksud itu apa? Apakah itu filsafat? Ya, bisa jadi itu racun dalam bentuk racun Keterangan daripada- sungguhan. Ini ayat loh ya, bukan hadis. Ayat. Kamu nanya kepada saya ngomong kamu ngoceh terus. Bisakah saya bicara? Ya, belum selesai, belum Ah, selesai. silakan. Ini ayat, bukan hadis, bukan hadis. Silakan. Ini ayat Silakan. termaktub di situ. Racun maut yang dimaksud di situ itu apa? Ya, Apa? bisa saja Orang itu yang racun. percaya, barang siapa yang Anda nanya, percaya, saya ngomong. Udah coba selesaiin dulu selesai, bicaranya. Dis. Oke. belum selesai, Dis. Allah. Kalau minum racun tidak akan celaka. Sekarang. Terus pembuktian secara nyata kan Anda orang percaya. Berarti seharusnya karena Anda itu orang percaya, kalau Anda itu minum racun maut, gitu. Anda itu tidak mati, Dis. Gitu loh. Oke, Ini logikanya, gitu loh. Terus keterangannya gimana? Jawabmu. Jangan kemana-mana ayat yang lain, gitu loh maksud saya. Sudah? Ya, monggo. Baik. Tadi sudah saya jawab, Basori. Itu bisa Bukan saja yang perang. dimaksud di situ racun sungguhan, bisa Ya, saja ya, di itu, situ juga sebagai ungkapan bahwa Ya. kamu aja lah yang ngomong lah, saya lagi ngomong. Enggak, maaf, Des. Ini Kita kan sungguh sahabat, nekatnya toh. orang lagi ngomong. Enggak, sabar. Udah, sekarang gini saja. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Sekarang saya tanya hal yang sama, boleh? Boleh, monggo. Baik. Jadi, sehubungan dengan racun-racunan ini, pernah dengar hadis, Muhammad pernah berkata, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan kena racun atau sihir, betul? Saya belum mendengar ya. Belum mendengar. Baik, saya tunjukkan kamu hadisnya. Memang saya sudah pernah bilang teman-teman, alasan seseorang Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Perhatikan, Kamu disuruh minum racun aja nggak berani loh. itu kan bukan diminum betulan. Maksudnya kan sengaja diminum. Gimana? Berarti ayatnya keliru dong. Loh, Tidak itu ayatnya. jangan balik-balik ke sana. Tadi saya sudah jelaskan. Berarti keok. Sudah. kalau Apakah gitu, baik? tak Kamu turun. mau balik lagi ya? Kamu mau balik Ya. lagi? Saya balik lagi Ya, ke sini. tak- Saya balik tak lagi ke turun sini. dulu kalau gitu sudah nggak kelar ini. Nah, kalau kamu Kamunya nggak tukang menjawab, lompat-lompat. nah, ini sudah mau lompat kamu kemana? Dengar, Aku di itu dalam pengen tahu Bible, kenapa. Jawaban dalam secara Bible tepat. itu kita Dis, itu harus membaca Dis. Bible itu secara keseluruhan. Enggak gitu, Dis. Gini, Walaupun Dis. di situ Ayat itu sudah jelas dikatakan 5 kata. barang Ayat siapa tersebut sudah yang jelas walaupun dia dikatakan. minum racun maut tidak akan celaka, Ya. walaupun dia memegang ular dia tidak akan celaka. Bukan Ya. dalam pengertian lalu kita mencobai Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, merujuk kepada yang terjadi kepada Paulus, apakah Paulus sengaja megang-megang ular itu lalu ditempel-tempelkan biar dipatok? Biar tes ilmu begitu? Tidak. Harusnya begini. Tetap tenang, saya lagi bicara, tenang. Nah. Artinya begini, sesuatu itu bukan dicoba-coba atau disengaja. Ya, misal ada seseorang memberitakan Injil ke sebuah pedalaman Afrika misalnya. Lalu penduduk negeri itu tidak suka, lalu meracun mereka. Lalu mereka tetap dalam lindungan Tuhan, mereka tidak mendapat celaka. Nah, misalnya seperti itu. Bagus ya. Itu Artinya maksud tidak saya. sengaja diminum. Oh nih, saya kebal nih. Minum racun. Bukan begitu. Nah, sekarang saya balik ke kamu nih. Sekarang saya balikin ke kamu. Ya. Di sini, perhatikan. Aduh, Dalam sebuah hadis Bukhari. lompat. Barang. Loh, saya kan mau nanya hal yang sama.
Kabur saudara-saudara. Kabur dia. Apa kata Muhammad nih? Siapa yang setiap pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan mencelakakan dirinya pada hari itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad ngajarin begini sementara dia kena sihir? Soal agama. Waduh, balik nih. Siapa ini? Aduh, siapa ini teman-teman ngajak PKPK? Halo. Ya, Atik, ayo. selamat pagi. Pagi juga.